Selamat siang, perkenalkan nama saya Prijal Suherman, NIM 41524110002. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah dashboard yang dimana dashboard penjualan Warmindo untuk memenuhi tugas dari sains data ini ya, yaitu mempresentasikan penjelasan hasil dari dashboardnya. Dibuat video minimal 5 menit. Di sini untuk data yang saya ambil, saya menggunakan data set public dari Kaggle. Di sini data set Warmindo, yang mana datanya itu akan seperti ini. Di sini ada variabel invoice ID, tanggal transaksi, customer ID, nama produk, lalu ada jenis produk, kategori produk, quantity, harga jual, jenis pembayaran, jenis pesanan, dan nilai penjualan. Lalu untuk tools yang saya pakai, saya menggunakan Google Locker Studio karena masih belajar juga dan masih mengeksplor juga. Jadi saya menggunakan yang lebih gampang dan lebih mudah dipahami, yaitu Google Locker Studio. Jadi langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini di dashboard ini saya menampilkan ringkasan data penjualan yang dibagi ke dalam 3 visual utama ya, yang dimana ada tren penjualan bulanan, lalu ada produk favorit dan jenis pembelian. Tujuan dari dashboard ini mungkin untuk membantu pemilik usaha Warmindo itu memahami pola penjualannya, perilaku pelanggan, serta produk yang paling diminati, yang mana sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis itu sendiri. Lalu langsung aja kita mulai dari visualisasi pertama, yang mana ada tren penjualan bulanan. Di sini menampilkan dalam bentuk bar chart ya, bar chart horizontal, yang mana data menunjukkan total penjualan Warmindo dari Januari hingga Agustus tahun 2002. Jika kita lihat secara keseluruhannya, penjualan itu bersifat fluktuatif, yang mana itu tidak selalu naik atau turun secara stabil. Di sini kita bisa lihat pada bulan Januari di tahun 2022, penjualan berada di angka Rp328.000, lalu mengalami penaikan di bulan Februari 2022 menjadi Rp729.000 dan mengalami penurunan lagi pada bulan Maret dan April, yang mana itu menjadi Rp459.000 pada bulan Maret dan Rp409.000 pada bulan April. Setelah itu penjualan mengalami kenaikan lagi ya di sini pada bulan Mei dan bulan Juni, di mana bulan Juni menyentuh harga 611.000 dan bulan Mei menyentuh harga 611 dan bulan Juni menyentuh angka 642.000. Dan terjadi kenaikan lagi yang mana menjadi penjualan tertinggi pada bulan Juli di tahun 2022, yaitu menyentuh angka sekitar Rp730.000 dan mengalami penurunan lagi pada bulan selanjutnya, itu bulan Agustus, menjadi Rp425.000. Kemungkinannya dipengaruhi oleh faktor tertentu ya, seperti peningkatan jumlah pelanggan, promosi, atau momen-momen khusus gitu. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa Warmindo itu sendiri memiliki potensi penjualan tinggi ya, namun masih perlu strategi untuk menjaga kestabilan penjualan untuk setiap bulannya ya. Misalkan ya dengan ngadain promo rutin atau inovasi dari menu itu sendiri. Lalu kita lanjut untuk visualisasi kedua, yang mana ada produk favorit dari Warmindo itu sendiri ya, ditampilkan dalam bentuk horizontal bar chart ya,
yang mana grafik ini menunjukkan 5 menu yang paling sering dibeli oleh pelanggan ya. Produk dengan penjualan tertinggi itu adalah Indomie rasa soto Betawi dengan total 46 penjualan ya, yang mana menunjukkan bahwa mungkin varian rasa mie tradisional itu masih sangat diminati gitu oleh pelanggan Warmindo itu sendiri. Dan di sini di posisi kedua itu ada Indomie goreng Aceh ya. Di posisi kedua dengan total penjualan mencapai 35 penjualan, diikuti oleh Indomie rasa mie kocok Bandung dengan total penjualan yaitu 31 penjualan. Lalu sementara itu ada Indomie ayam spesial dan Indomie bakso sapi yang memiliki total penjualan itu 30 penjualan. Yang mana dari yang kita lihat dari data ini dapat disimpulkan bahwa menu-menu dengan cita rasa khas daerah itu dan makanan Indomie itu memiliki daya tarik yang cukup tinggi gitu untuk pelanggan-pelanggan dari warung Warmindo itu sendiri. Mungkin informasi dari data ini itu sangat penting gitu bagi pemilik Warmindo itu sendiri untuk menentukan menu atau produk andalan mereka gitu, untuk mengatur stok bahan serta mengembangkan variasi menu yang serupa gitu. Lalu lanjut untuk visualisasi ketiga itu jenis pembeliannya ya. Di sini ada 2 kategori, yang mana ada delivery dan dine in ya. Berdasarkan data ini didapat 51,7% itu pembelian dilakukan itu secara dine in, sedangkan 48,3% secara delivery. Yang mana perbedaan ini itu tidak terlalu jauh ya. 51 dengan 48 itu tidak terlalu jauh, yang menunjukkan bahwa kedua metode pembelian ini sama-sama penting gitu bagi bisnis Warmindo itu sendiri ya. Artinya itu selain kayak mempertahankan kenyamanan tempat makan untuk pelanggan yang datang langsung gitu, Warmindo juga perlu mengoptimalkan layanan delivery gitu, baik melalui kayak aplikasi online gitu kayak Shopee, Gojek, GrabFood gitu, dan sistem pemesanan sendiri gitu. Mungkin untuk dashboardnya itu segini aja ya. Ada 3 visualisasi data yang saya gunakan. Kesimpulannya mungkin dashboard ini tuh memberikan gambaran yang jelas itu mengenai performa penjualan dari Warmindo itu sendiri ya. Tren penjualan itu menunjukkan adanya itu peluang gitu peningkatan dengan strategi yang tepat gitu. Produk favorit juga gitu yang mana itu membantu menentukan menu unggulan gitu, dan data jenis pembelian juga penting gitu, yang mana kita bisa tahu gitu layanan dine in dan delivery itu secara seimbang. Mungkin dengan memanfaatkan dashboard ini ya mungkin saja kayak pemilik Warmindo gitu dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat aja gitu, bisa berbasis data, berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Ya mungkin sekian dari presentasi saya kali ini ya, presentasi singkat juga. Saya mau kasih lihat juga di sini simpel banget ya dari Google Locker Studio. Di sini juga saya tanya-tanya AI juga karena saya masih belajar juga. Di sini itu saya menggunakan Google Locker Studio untuk visualisasi, yang mana itu tinggal drag and drop doang. Di sini menggunakan tanggal untuk sumbu X dan untuk sumbu Y itu menggunakan nilai penjualannya, dan kita dapat yang mana tren penjualan bulanannya. Dan ada produk favorit juga menggunakan variabel nama produk dan variabel quantity gitu. Lalu didapatlah visualisasi otomatisnya gitu untuk produk favoritnya. Dan untuk jenis pembelian itu menggunakan variabel jenis pesanan dan invoice ID. Sini sangat simpel ya dari Google Locker Studio ini.
karena tidak perlu di-download juga, jadi saya memilih menggunakan ini. Dan cara pakainya juga simple, tinggal drag and drop. Ya mungkin seperti itu aja lah presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.